adalah konfigurasi rantai pasok antara perusahaan manufaktur dengan supplier dan distributornya. Oke, kemudian ini yang dilakukan oleh Ford, nanti silahkan bisa dipelajari. Intinya di sini ada proses pengintegrasian antara rantai pasok yang ada. Kemudian ada istilah yang kita sebut sebagai outsourcing dan offshoring. Bedanya kalau outsourcing itu lingkupnya adalah wilayah nasional. Di tingkat nasional itu kita sebutnya outsourcing, tetapi kalau lingkupnya di tingkat global kita sebutnya itu offshoring. Itu saja. Nanti ini contohnya. Jadi kalau ini contohnya adalah lokal atau global decision. Jadi kita akan berada di pasar ataupun mungkin di wilayah atau hubungan yang mana di tingkat lokal ataupun tingkat global. Kemudian apakah suatu produk itu akan dibuat atau suatu komponen itu dibuat atau dibeli. Kalau kita membuat, ini berarti kita dan berada di tingkat lokal, itu kita sebutnya adalah local production atau insourcing. Jadi dikerjakan sendiri di perusahaan sendiri. Kemudian kalau yang kita buat, kita membeli dan kemudian berada di berada di tingkat lokal, kita menyebutnya sebagai onshore atau outsourcing di sini. Kemudian untuk yang kalau kita membeli, kemudian ada di tingkat yang global, ini kita membuat di tingkat yang global, ini kita sebutnya sebagai offshore. Oke. Jadi seperti itu. Nanti ini adalah definitionnya dari offshoring dan outsourcing. Kalau yang offshoring ini lebih kepada negara yang berbeda. Kemudian outsourcing ini lebih kepada yang penting itu berada di luar organisasi di situ. Tapi istilah yang umum digunakan untuk yang global itu atau perbedaan negara adalah offshoring. Kemudian terkait dengan location decision, ini adalah penentuan lokasi. Kita bisa mempertimbangkan dari segi supply and demand. Nah, tadi yang saya sampaikan ada supply dan demand. Kalau supply ini terkait dengan bahan, kemudian atau komponen atau material, tenaga kerja dan sebagainya yang digunakan sebagai input dalam produksi. Kemudian kalau demand ini kaitannya dengan produk yang dihasilkan. Dan kemudian ini sebenarnya menciptakan dua tarikan yang berbeda. Apakah kita mau mengikuti yang atau lebih condong ke sisi supply atau ke sisi demand di situ. Ada perusahaan yang mengoperasikan perusahaannya itu lebih condong ke pertimbangannya ke sisi supply. Contohnya perusahaan minyak di situ. Perusahaan minyak goreng ya, perusahaan minyak goreng ataupun perusahaan-perusahaan pengolahan hasil-hasil perkebunan dan sebagainya, mereka cenderungnya lebih ke supply side. Jadi contohnya di satu wilayah yang banyak kelapa sawitnya, di situ dibangun pabrik untuk pengolahan minyak goreng katakan, atau CPO dan seterusnya. Kemudian ini yang demand side ini terkait dengan siapa pasarnya di situ. Contohnya kalau Anda mau bangun pabrik, kemudian lebih didekatkan ke konsumennya di situ. Contohnya perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar kita itu juga banyak. Contohnya perusahaannya membuat suatu produk, katakanlah kaos kan. Kemudian kaos itu kan tidak didekatkan dengan sumbernya. Kalau sumbernya berarti dia harus dekat dengan
dengan pabrik tekstil dan sebagainya. Tetapi kaos ini biasanya didekatkan dengan si pembelinya di situ. Contohnya Anda bikin clothing dan sebagainya, itu kan lebih didekatkan ke si pembelinya. Kemudian dalam supply chain kita juga harus mempertimbangkan adanya tarif dan tax atau insentif pajak di sini. Di masing-masing tempat itu sama saja. Kalau Anda berjualan di tempat yang satu dengan tempat yang lain, di sini mereka punya kebijakan tarif yang berbeda. Ada yang namanya relaksasi di situ. Contohnya di wilayah Cina ya, ini contohnya di Taiwan dan Cina, di situ ada relaksasi pajak di situ atau relaksasi tarif, di mana pajak atau tarifnya itu akan lebih rendah jika digunakan untuk pasar ekspor. Jadi kalau kita mau menjual untuk pasar ekspor itu tarifnya akan lebih rendah dibanding kalau kita menjual di pasar domestik contohnya. Dan ini yang dilakukan di Cina, di situ wilayah di Taiwan dan Cina, Guangzhou ya contohnya. Jadi masing-masing perusahaan punya masing-masing wilayah punya kebijakan yang berbeda di situ. Kemudian faktor infrastrukturnya di sini yang pertama adalah ketersediaan pekerja ketersediaan pekerja yang memiliki keterampilan. Ini juga merupakan salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dalam penyediaan infrastruktur. Kemudian adalah transportation facilities, fasilitas transportasi. Contohnya kalau Anda mau bangun di Jogja, di situ pasti salah satu kelemahannya kita tidak punya pelabuhan, tetapi kita punya airport, kita punya jalur kereta api, kita punya jalan tol contohnya. Tetapi yang kita tidak punya memang adalah pelabuhan di Jogja. Di Jogja ada pelabuhan sih, tapi pelabuhannya saya belum pernah melihat kapal di situ, di Glagah ya di situ. Maksudnya kapal-kapal yang besar kan belum bisa merapat di sana. Jadi itu salah satu alasan pemilihan apa namanya lokasi. Contohnya kalau di Jogja mungkin di wilayah Kulon Progo dekat dengan bandara. Nah kalau Anda menempatkan pabriknya di Kulon Progo, itu biasanya mempertimbangkan yang pertama biasanya akses ini ada atau tidak di sini. Contohnya airport bisa. Airportnya lebih dekat dengan Kulon Progo, kemudian perusahaannya didekatkan dengan wilayah bandara contohnya. Tetapi kalau barang yang Anda buat itu kok hanya menggunakan apa namanya, pengirimanya menggunakan pelabuhan dan kemudian sumber barangnya dekat dengan sumber materialnya dekat dengan apa wilayah Jogja, dan tetapi pengirimannya menggunakan pelabuhan, ya jangan didekatkan di wilayah yang dekat Kulon Progo. Karena apa? Karena aksesnya nanti kan ke Semarang biasanya di situ. Biasanya mereka akan memilih wilayah-wilayah yang mungkin wilayah-wilayah utara di situ. Atau karena kalau nanti terlalu ke selatan itu kan waktunya juga panjang di situ. Tetapi besok kalau mungkin sudah ada tol itu lain ceritanya. Kenapa? Karena dengan tol itu kan dari wilayah Kulon Progo itu akan lebih cepat sampai ke wilayah katakanlah ke Semarang dengan adanya tol Kulon Progo Bawen di situ. Kalau sekarang ya itu masih menjadi pertimbangan lagi karena ada batasan apa ya terkait dengan ini ya, terkait dengan transportasi ini. Kemudian terkait dengan tenaga listrik di situ. Kemudian terkait dengan air,
kemudian ada ini saya lupa istilahnya ini apa ini CWIX, kemudian terkait dengan IT ini juga menjadi pertimbangan. Kalau Anda menginginkan wilayah yang banyak airnya, ya tentu Anda akan memilih wilayah-wilayah yang di situ tersedia mungkin air sumur atau air tanah yang dengan kualitas yang baik dan sebagainya. Atau listriknya juga mungkin lebih didekatkan dengan gardu listrik dan sebagainya. Kemudian di sini ada beberapa risiko yang perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu pabrik ataupun suatu jaringan. Yang pertama adalah political risk, terkait dengan risiko politis di situ. Apakah di sini ada beberapa hal yang harus dipenuhi? Yang pertama, apakah tersedia aturan yang apa ya, yang transparan di situ, yang transparan untuk perdagangan. Kemudian apakah adanya legal system atau sistem hukum yang bersih dan independen, kemudian ada politiknya stabil atau tidak di situ. Jadi kalau Anda nanti menjadi seorang manajer atau manajer di bidang terkait dengan supply chain, Anda kalau diminta memilih juga harus mempertimbangkan ini, mempertimbangkan adanya political risk, di mana Anda katakanlah mau membangun jaringannya di jaringan distribusinya, katakanlah mau membangun di Ukraina, katakanlah. Padahal di sana sedang terjadi perang, terjadi gonjang-ganjing politik contohnya. Sehingga secara politik itu tidak akan stabil. Kemudian ada beberapa risk lain yang bisa dipertimbangkan. Contohnya adanya adanya terkait dengan nilai mata uang yang berubah di situ, kemudian terkait adanya pola permintaan yang berubah dan sebagainya. Ini juga menjadi risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan. Kemudian ada capacity planning. Capacity planning ini biasanya digunakan untuk mempertimbangkan kapasitas di situ. Kapasitas dari suatu supply chain secara keseluruhan, dari suatu rantai pasok secara keseluruhan. Ini kita sebut ada C1, C2, C3. Ini menunjukkan fasilitas-fasilitas atau pabrik-pabrik atau gudang-gudang yang atau supplier-supplier yang kita miliki di situ. Tergantung konteksnya apa. Kalau itu kapasitas penyimpanan, ya nanti kapasitas gudang. Kalau nanti terkait dengan kapasitas produksi yang bisa dihasilkan, di sini kapasitas pabrik dan seterusnya. Kemudian dalam perancangan jaringan supply chain, kita juga perlu mempertimbangkan berbagai macam strategi yang terkait dengan lingkungan bisnis yang ada. Nanti bisa dilihat di sini. Contohnya ini adalah Coca-Cola. Oke, kemudian saya lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Ini bagaimana cara kita untuk merancang jaringan. Nah, salah satu pendekatan yang ada nanti kita bisa menggunakan terkait penilaian faktor. Sebentar, sebelum ke gravity location, saya mau coba untuk sampaikan dulu yang terkait dengan faktor. Nah, saya tampilkan materinya. Kemarin saya sudah tampilkan di kelas sebelahnya, tapi saya lupa untuk memindahkan materi tersebut. Sebenarnya saya akan pindahkan ke sini.
Nah, ini kita dalam mempertimbangkan fasilitas atau penentuan lokasi, kita bisa menggunakan beberapa model atau beberapa metode, di mana salah satunya kita bisa menggunakan model ini ya, menggunakan preference metric di sini. Ini dalam preference metric ini kita bisa mempertimbangkan skor apa saja, variabel apa saja yang menjadi dasar keputusan kita. Ini contohnya. Contohnya kalau Anda menetapkan bobot. Jadi katakan Anda mau membangun gudang atau membangun pabrik atau membangun fasilitas yang lain, ini kita bisa mempertimbangkan lokasinya di mana di situ. Oh, contohnya terkait dengan harga tanah. Harga tanah kita berikan bobot 30%. Lokasi pasar 30%. Lokasi sumber bahan 20%. Fasilitas umum 10%. Persediaan tenaga kerja di wilayah tersebut 10%. Kemudian kita berikan skor, katakanlah skornya 1-10. Untuk wilayah pertama atau alternatif pertama, skornya adalah 7. Kemudian bobot skornya 7 dikalikan dengan 30%, hasilnya 2,1. Kemudian yang berikutnya skornya 5 dikalikan dengan 30%, hasilnya adalah 1,5. Kemudian alternatif 4, alternatif 3, 4, bobotnya 1,2. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Jadi ini skor ini yang menentukan Anda. Contohnya kenapa ini diberikan nilai 7? Contohnya karena harga tanah di sini 1 meternya hanya 2 juta. Sementara di sini 1 meternya harganya 4 juta contohnya. Kemudian yang di sini 1 meternya adalah harganya 6 juta contohnya. Sehingga kita berikan skor ini yang lebih tinggi karena harga tanahnya kita cari yang lebih rendah di situ. Kemudian lokasi pasar untuk yang alternatif 1 ini bisa mengcover katakanlah suatu kabupaten di situ yang memiliki populasi sekian ribu orang di situ. Wilayah alternatif 2 mengcover kabupaten yang jumlah penduduknya lebih sedikit di situ. Kemudian alternatif 3 ini mengcover suatu kabupaten dengan jumlah penduduknya yang lebih sedikit lagi, sehingga kita bisa hitung bobotnya di sini. Nilainya adalah 6,9 dan kemudian ini 5,8. Dari sini kita bisa tentukan ini adalah nilai yang lebih baik di sini dibanding dengan yang lainnya, sehingga alternatif lokasi yang dipilih itu adalah lokasi pertama. Oke, kemudian ada model yang berikutnya, ini adalah gravity location ya. Jadi model gravity location ini kita menentukan lokasi suatu fasilitas yang dimana lokasi itu akan kita pilih sebagai tempat contohnya untuk meletakkan suatu gudang atau untuk membangun suatu pabrik dan sebagainya. Nah, modelnya saya akan langsung ke contohnya supaya lebih jelas. Nah, ini contohnya di suatu perusahaan ini memiliki 6 gudang lokal di sini. Jadi ini jumlahnya ada 6 dan kemudian ini lokasinya seperti ini. Ini adalah lokasinya. Kemudian kalau kita membangun suatu gudang pusat atau sebagai distribution center-nya untuk melayani 6 gudang atau 6 lokasi yang lebih kecil di situ, kita bisa menggunakan model ini. Nah, bagaimana caranya? Contohnya ini adalah data dari gudang lokal. Kita ketahui nilai koordinat X dan Y. Kalau ini di kehidupan nyata, kita bisa menggunakan koordinat bujur dan lintang di situ. Contohnya X itu lintang atau X-nya itu bujur, kemudian Y-nya itu adalah garis lintangnya. Koordinatnya berapa itu bisa dilihat di Maps ya, biasanya di Maps atau mungkin di aplikasi yang Google Earth dan sebagainya, itu kita bisa tentukan. Atau kalau tidak bisa menggunakan ini apa namanya, kita bisa menggunakan
GPS di situ. Itu kita bisa tentukan koordinatnya. Tapi karena di sini hanya untuk contoh, maka kita berikan nilai X dan Y saja. Kemudian ada V. V ini menunjukkan ini. V ini adalah beban yang akan dipindahkan. Ini bisa berupa permintaan ataukah bisa berupa jumlah yang mau disimpan di lokasi tersebut. Contohnya jumlah yang mau disimpan di lokasi ini untuk lokasi V itu jumlahnya adalah 100. Kemudian ada 700, 200, 150, 400, 200 dan ini adalah jumlahnya. Kalau dalam konteks permintaan ini juga sama, ini bisa kita sebut sebagai permintaannya untuk mensupport gudang tersebut. Kemudian CI ini adalah biaya per unit per kilometer. Contohnya dicontohkan biaya untuk yang ini 1,5, ini 1,8, 2,5 dan seterusnya. Sehingga dengan menggunakan iterasi yang ada, di mana kita tempatkan titik awalnya adalah 0,0, kita bisa tentukan di mana lokasi untuk penyimpanan yang pertama di situ. Atau kalau itu hanya satu-satunya, ya di situ kita letak di mana akan kita letakkan lokasi gudang itu, kita bisa menggunakan perhitungan ini. Jadi ini kita kalikan, tadi kan ada JI, kemudian PI, kemudian ini kita tinggal kalikan saja ya. Ini JI-nya tadi, ini JI, ini JI-nya ini 5,1, ini didapatkan dari sini. Jadi ini kenapa nilainya 5,1, ini didapatkan dari nilai X dan Y-nya. X-nya adalah 5, Y-nya 1, kemudian lokasinya tadi karena adalah koordinatnya 0,0, kita bisa tentukan di sini 0 kurangi 5 dikuadratkan ditambah dengan 0 kurangi 1 dikuadratkan, hasilnya adalah 26. Ini di akar ya. Akar dari 2,6 adalah 5,1, sehingga JI-nya di sini 5,1. Kemudian adalah VI-nya ini sesuai dengan yang ada di sana tadi. Kemudian di sini kita tentukan CI-nya juga sesuai dengan data yang ada di atas. Kemudian kita bisa tentukan VI, kemudian kali CI, dikalikan dengan XI, dibagi dengan JI. Kita bisa tentukan nilai VI-nya 5,1, dikalikan dengan 100, dikalikan dengan 1,5 dibagi dengan JI-nya. Benar tadi ini VI, JI, kemudian XI, XI-nya yang ini ya, dibagi dengan JI. Hasilnya sebenarnya nggak kelihatan ya. Ini contoh perhitungannya, ini adalah 147,51. Nah, selanjutnya kita bisa tentukan nilai yang berikutnya. Ini adalah PI, CI dikalikan dengan YI-nya atau koordinat Y-nya dibagi dengan JI-nya, hasilnya 29,4. Kemudian ini PI kali CI dibagi dengan JI, ini hasilnya 29,4 di situ. Nah, ini kita jumlahkan nanti, kita akumulasikan, kemudian kita akan menghitungnya. Bagaimana menentukan koordinatnya? Kita hitung saja nilai yang ada di sini, 21 PI kali C ini, yang ini 212,85 dibagi dengan 354,2. Nanti akan ketemu koordinatnya untuk koordinat X, dan kemudian untuk koordinat Y ini akan ketemu dengan membagi yang hasil perkalian ini, yang dengan YI ini dibagi dengan ini. Jadi sebenarnya seperti itu, tidak begitu sulit ya. Nah, kalau Anda mau melanjutkan iterasi yang kedua, ini contohnya dengan menggunakan cara yang sama, diperoleh koordinat baru dan seterusnya. Ini kita
berarti ini memasukkan koordinat yang selanjutnya lagi di situ. Tetapi contohnya dengan menentukan nilai koordinat awalnya itu di titik mana dan seterusnya. Jadi bedanya itu. Yang penting Anda sudah memahami ini, saya rasa Anda sudah bisa menentukan koordinatnya di mana. Nah ini nanti hasilnya seperti ini. Oh di sini nanti kita tentukan, kita ambil titiknya contohnya. Kemudian untuk tugas nanti Anda akan saya minta untuk latihan mengerjakan tugas individu ya di sini. Sebentar saya share screen dulu. Nah ini contohnya ini mensuplai 8 lokasi ya di sini. Ini 8 lokasi. Ini di sini sudah ada nama distributornya. Malah hilang. Jadi di sini sudah ada nama distributornya. Kemudian Anda tinggal pilih saja ini. Kalau ada ABC itu diambil dari 3 digit NIM Anda. Nanti silahkan diisi sesuai dengan NIM Anda. Kemudian dari lokasi ini di manakah Anda mau menempatkan gudangnya. Jadi ini saya kurang menulis di situ, yang ditulis di situ adalah gudang untuk mensupport 6 distributor tadi di situ. Jadi katakanlah perusahaan ingin membangun gudang untuk mensuplai produknya ke 6 distributor, itu koordinatnya di titik mana. Di sini ini saya buat dalam satuannya kilometer ya. Ini contohnya dari titik 0,00-nya nanti kita tentukan jaraknya. Ini jarak X dan Y-nya berapa, kita nanti tentukan seperti ini. Oke, sampai di sini. Oh ya, nanti silahkan dibuat gambar dalam bentuk diagram kartesius, jangan lupa nanti bisa diskalakan, skalanya berapa silahkan saja nanti Anda yang menentukan. Contohnya 1:10 atau berapa itu silahkan Anda tentukan. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Pak. Belum ada ya, nanti silahkan dikerjakan. Ada pertanyaan? Kalau presensi masih, apakah ada yang belum presensi? Pak, mau tanya izin. Ya, silahkan. Itu materinya gimana Pak? Untuk di-share di e-learning atau gimana? Oh ya, nanti akan saya share di e-learning ya. Kalau untuk yang kelas D, saya rasa sudah, coba nanti saya cek kembali setelah ini. Jadi materi dan soal akan saya share di sana. Oh, oke Pak, baik Pak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Pak, Ya, silakan. Tugas individu ya Pak? Individu betul Mas, karena nilai ABC di sini adalah 3 digit NIM Anda. Baik Pak. Gitu dulu, silahkan nanti latihan. Untuk gambar silahkan bisa diskalakan karena di sini sampai 200 ya, nanti bisa Anda skalakan 1:10 atau mungkin dalam atau 1 banding berapa itu. Contohnya mengilustrasikan katakanlah 10 km di situ diilustrasikan 1 cm di situ juga boleh, silahkan saja. Itu saja dari saya untuk kuliah kita hari ini. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.